Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asikaji, kami dikirimi sebuah link video oleh teman kami Bintang Mu'alaf, di mana beliau memberikan WA terkait daripada lagu yang kalau misalkan kita lihat dari awal-awal itu seperti bahasa Arab ya ikhwah. Bahkan mengajak untuk kita memuji Allah. Kalimatnya juga sangat baik, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tetapi ya ikhwah, ini di tengah kalimahnya mereka membawa Ya Rabbal Ilah Al-Masih. Nah ini yang paling berbahaya ya ikhwah. Silakan Anda membuat video, silakan Anda membuat lagu, tetapi ada hak kami juga untuk menjelaskan kepada umat muslim terkait lagu itu. Nah ikhwah, ini sangat menarik. Kita akan reaksi bersama. Kami dikirim sebuah link video dan kita akan lihat bagaimana isinya, dan simak baik-baik. Kemudian di tengah nanti akan ketahuan bersama ada diselipi dengan kalimah Al-Masih. Jadi heran juga ya kenapa bisa seperti itu, kita tidak tahu. Tetapi nanti di akhir kami juga akan menampilkan seorang Kristen yang justru orang ini malah memberikan komentar yang sangat pedas kepada orang-orang Kristen. Kenapa harus membawa kalimah Allah? Begitu ya ini sangat menarik. Baik, kita akan lihat bersama bagaimana cuplikan dari video ini. Silakan ya ikhwah. Mohon maaf kami potong-potong videonya supaya tidak masuk ke hak cipta begitu ya. Baik. Nah, di sini terdengar jelas ya bahwa di lagu ini disebutkan Allahu Akbar. Nah, kalau misalkan kita melihat dari tulisannya ada kalimat bahasa Arab ana huwa tariq wal haq wal haya. Jadi ana huwa tariq ini agak bingung juga. Kenapa? Karena setelah dhamir ana ada huwa. Ana itu kan artinya saya, sedangkan huwa artinya dia. Dhamir dalam bahasa Arab itu ada 14. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Tetapi kalau misalkan kita melihat di sini ana huwa, saya, dia adalah torik dan kebenaran dan hidup. Kalau misalkan kita terjemahkan seperti itu, tetapi di sini kita tidak permasalahkan itu. Silakan saja ya kafilah, karena memang itu kepercayaannya, keyakinannya, kita tidak andil itu. Tetapi dalam hal ini kami memberitahu kepada kaum muslimin bahwa ternyata ada bahasa Arab yang awalnya memang layaknya seperti Muslim, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tetapi di tengahnya diselipkan kata Al-Masih. Baik, barusan kita sudah dengar ya kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Silakan. Nah, lagi-lagi melafalkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, di sini ada kalimat pujilah asma Allah. Jadi yang dipuji memang asma Allahnya ya ikhwah. Kenapa tidak Yesus begitu? Kenapa tidak pujilah kata Al-Masih? Pujilah Yesus, pujilah Kristus. Kenapa di sini disebutkan pujilah asma Allah? Sekali lagi, kita tidak permasalahkan itu, kita tidak ikut campur terhadap itu, tetapi yang jelas kami hanya memberitahukan kepada kaum muslimin dan muslimat, hati-hati. Walaupun memang dari awal Allahu Akbar, kemudian la ilaha illallah, bahkan ada kalimah la ilaha illallah. Baik, kita akan lihat berikutnya. Bayangkan ya ikhwah, la ilaha illallah. Ada kata itu ya ikhwah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau misalkan mereka mengartikan bahwa Allah itu adalah Tuhan, berarti kalau misalkan kita terjemahkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Tuhan ya ikhwan. Padahal di dalam kalimah la ilaha illallah yang berbahasa Arab itu artinya tidak ada ilah. Ilah itu kan Tuhan. Tidak ada ilah kecuali Allah. Kan itu sudah jelas ya ikhwan. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Nah, di sini ya ikhwah. Katanya ya Rabbal Ilah Al-Masih. Ya Rabba Ilah Al-Masih. Jadi diselipkan kata Al-Masih di sana. Ya. Ini sangat jelas ya ikhwah. Baik, kita akan langsung saja mendengarkan pernyataan orang Kristen. Bahkan orang ini adalah seorang penerjemah ya ikhwah, yang kemudian mengatakan, kenapa orang Kristen malah membawa-bawa Allah, padahal di dalam kitabnya yang kemudian terdahulu tidak ada kata Allah ya ikhwah. Tidak ada kata Allah. Yang ada
hanyalah teos begitu ya. Supaya tidak lama lagi, kita langsung saja dengarkan bagaimana pernyataan seorang Romo ya ikhwah. Baik, silakan. Ini kekristenan di Indonesia sudah diajarin sama LAI nih untuk menyembah Allah. Jadi udah masuk ke dalam alam bawah sadar. Ya doanya tuh Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Padahal Yesua nggak pernah ngajarin itu. Padahal dokumen-dokumen asli kekristenan nggak pernah ngajarin itu. Tapi karena udah terbiasa. Nah, karena udah terbiasa, rame-rame, keluarganya juga melakukan hal tersebut, jadi tidak dianggap itu salah. Ya. Tapi kalau jadi kemarin gini, baru ada kesalahan itu, baru sendiri, misalnya saya sendiri gitu yang melakukan kesalahan itu, ditegur sama banyak orang, pasti saya malu. Oh iya ya, kok beda ya? Kayak lihat kamus, kan oh iya ya. Seperti itu. Makanya saya malu, pasti saya berubah cepat. Tapi karena ini salah banyak orang, ada jutaan, salah rame-rame, rasanya itu sebagai kebenaran. Saya pernah punya komunitas Kristen, ya itu kumpulan apologet gitu kan, kumpul bareng gitu. Nah mereka baru tahu kalau saya ini adalah seorang penerjemah ya, dan saya pada saat saya menerjemahkan tidak ada kata Allah. Akhirnya saya harus keluar dari komunitas itu karena berbeda sendiri gitu. Mereka ini adalah Kristen-Kristen penyembah Allah. Ya saya kasih tahu, Yesua itu tidak pernah ngajarin untuk menyembah Allah. Ini kan beda gitu ya, Yesuanya. Jadi untuk apa jadi satu organisasi? Oke. Mungkin kalau ada yang mau tanya lagi silakan. Baik, ini sangat menarik apa yang disampaikan oleh seorang Romo terkait kalimah Allah. Kenapa orang Kristen membawa kalimah Allah, padahal di kitab-kitab yang dulu, di kitab-kitab yang ada di zaman dahulu, itu ketika diterjemahkan tidak ada kata Allah. Kenapa harus mengikuti LAI? Begitu kira-kira yang disampaikan oleh Romo Aldo ini. Jadi sedikit koreksi, sedikit memberikan komentar kepada LAI. Ini ada kekeliruan yang seharusnya tidak diterjemahkan dengan kata Allah, tetapi harus dengan kata Yesua atau misalkan kata Theos dan lain sebagainya. Begitu kira-kira ya. Tetapi sayangnya banyak warga masyarakat yang justru ini menurut Romo Aldo tadi dikatakan, yang justru ini sudah didoktrin katanya menyembah Allah. Dan tentunya kami sebagai umat Islam keberatan ketika non-muslim, orang Kristen di sana mengambil kata Allah. Kenapa ya ikhwah? Karena Allah di dalam umat Islam itu tidak lam yalid walam yulad, tidak beranak dan diberanakan. Sedangkan Allah yang disebut oleh non-muslim di sana itu kan ada Allah Bapa, Allah Roh Kudus, kemudian ada lagi Allah Anak begitu ya, Yesus itu sendiri. Nah, makanya kenapa umat Islam sangat keberatan, karena memang Allah di dalam Islam lam yalid walam yulad, tetapi kenapa dilekatkan atau diadakan di dalam Bible. Dan ternyata ada hal yang di luar dugaan juga ya. Ternyata orang Kristen sendiri, bahkan beliau penerjemah, beliau mengatakan bahwa katanya kata Allah itu sebetulnya ketika kami terjemahkan dari kitab-kitab terdahulu itu tidak ada kata Allah, tetapi dari mana kata Allah itu begitu ya diambil. Nah, ikhwatilah, itu tanggapan dari non-muslim sendiri ya, orang Kristen sendiri yang mengatakan kenapa harus menyebut Allah begitu ya, karena di dalam kitab-kitab terdahulu tidak ada kata Allah. Baik ikhwatilah, ini menarik. Dalam hal ini sekali lagi kami mengingatkan kepada kaum muslimin agar hati-hati. Ternyata mereka juga membuat lagu dari bahasa Arab. Dan di awal-awal tadi mereka membawakan kalimah Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini apa ya, unik juga dan menarik juga ya ikhwah. Ketika mereka membawa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi mereka kan mengatakan Allah itu hanya gelar ya ikhwah. Jadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Tuhan. Kan itu juga lucu ya ikhwah. Baik, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Artinya ini kehati-hatian kita ya ikhwah. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.